Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini spesial, aku kebetulan berada di tengah laut dan ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan ke teman-teman. Ini terkait soal isu yang kita tahu sedang menggeliat. Pertama adalah soal ternyata isu ijazah palsu ini sekarang sudah menemukan titik jenuh. Aku lihat dari teman-teman yang kebetulan subscriber di channel YouTubeku itu lebih suka kalau kemudian aku share informasi dan juga program-program serta kegiatan yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi semasa menjadi presiden, ketimbang kemudian menyuguhkan informasi yang berkaitan dengan isu ijazah palsu. Sebenarnya bukan soal mereka bosan karena gara-gara abolisi dan amnesti yang dilakukan oleh Prabowo sehingga membuat orang-orang yang pernah menghina, memfitnah, bahkan menjadi musuh politiknya Pak Jokowi kemudian dibebaskan, yaitu Tom Lembong dan juga Hasto. Tapi lebih ke soal kejenuhan publik terkait lambannya Polda menangkap para penuduh ijazah palsu yang jelas-jelas mereka sudah melakukan fitnah. Mereka tidak punya bukti, mereka cuma mengeluarkan pernyataan-pernyataan buruk tentang Pak Jokowi, hanya mencocok logikan seolah-olah apa yang mereka temukan itu adalah ilmiah, padahal semua nonsen. Dan masyarakat juga udah jenuh karena tindakan mereka itu sudah berlebihan, guys. Tidak hanya soal temuan-temuan mereka, tapi pelecehan dan penghinaan yang sudah menghajar personalnya Pak Jokowi. Nah, selain itu, yang jangan dilupakan adalah memang masyarakat kita sedang merindukan sosok Jokowi, ya, di mana Pak Jokowi sebagai presiden yang memiliki kebijakan dan program serta aktivitas yang luar biasa ketika mengurusi rakyat. Nah, aku kira kita sebenarnya harus belajar dari sosok Jokowi. Dari Jokowi lah kemudian kita tahu bahwa bagaimana kemudian mengelola Indonesia yang besar ini, kita tidak membutuhkan orang yang memiliki pengalaman yang luar biasa, melainkan kita butuh nyali dari seorang pemimpin kita. Berikut ini aku sediakan ke kalian video-video yang barangkali bisa jadi refleksi. Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Tidur. Saya ingin mohon pamit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pas ke masyarakat, ya sambil pamit kan bulan depan sudah purna tugas. Datang dengan muka, purna tugas juga dengan pamit dan minta maaf. Ya, apabila dalam 10 tahun saya memimpin negara ini ada hal yang kurang berkenan, ada kesalahan, ada kekilapan, ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kepanasan enggak? Pak Presiden juga panas. Terima kasih Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan selama berada di Kabinet Indonesia Maju. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai. Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja 30 menit nanti lewat tol bisa silakan. Kalau ada yang ingin ke Solo silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siapa dibandingkan mereka, orang-orang yang kau puja.
saja yang mengenalimu berjuang bersamamu. Mungkin aku bukan siapa-siapa di hatimu, namun ku punya cinta yang lebih besar dari mereka. Ternyata Pak Jokowi di balik sikapnya yang adem, di balik sikapnya yang kelihatan tidak memperlihatkan diri orang yang pintar, bukan hanya menguasai semua hal dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keberanian melakukan eksekusi dengan cepat dan tepat serta berani mengambil resiko. Tetapi hari ini secara politik dia tumbuh menjadi presiden yang terkuat dalam sepanjang sejarah Indonesia. Di menjelang akhir masa jabatan, biasanya presiden itu mengalami penurunan kepercayaan, kemudian bulian tidak berhenti, citra yang sudah mulai redup. Pak Jokowi terbalik, malah dia menjelang akhir masa jabatannya makin kokoh, makin menguasai dan makin mengendalikan. Yang terjadi itu karena pengalaman beliau itu menjadi kepala daerah, wali kota, kemudian gubernur walaupun tidak terlalu lama. Dia ngerti betul bagaimana mengendalikan politik dalam sebuah daerah. Pada sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel, merespon setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan untuk apa? Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker, ada studi banding, dan di kunker itu ada apanya saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan, jadi ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Kenapa saya pilih Jokowi? Karena Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Dan itu mimpi kita, membangun negara yang demokratis dan setara satu dengan yang lain. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami melihat Bapak sosok yang tenang, tetap berwibawa, apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izinkan. Dan Bapak telah menunjukkan itu. Sehat selalu Pak, kami mendoakan Bapak, semoga Bapak terus berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. We love you Pak. Bagi orang nggak mampu, Pak Jokowi itu baik banget. Terima kasih Pak, bisa berjumpa dengan Bapak Jokowi. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Ku hanya manusia yang punya salah dan dosa. Ku bukan malaikat surga yang selalu buatmu bahagia. Mungkin sedikit yang ku miliki hanya ketulusan ini tanpa
korupsi. Sudah sejak awal. Stop korupsi. Nah, untuk siapapun sudah mulai ngerti ya. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Hati-hati. Tangkap mereka. Hajar mereka. Hantam mereka. Saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Sekali lagi, hati-hati. Tak perlu lagi menangis, ku harus terbiasa. Tak perlu lagi kecewa, kamu harus bahagia. Walau semua pura-pura, di depanmu aku rela. Apapun ku lakukan demi bahagia. Apa perlunya bila harus ku marah? Tiada berguna, semua akan menjadi percuma. Kau selalu menjadikanku pelampiasan. Walau aku benar, tetap ku disalahkan. Ini kalau bisa harus tahu belinya di mana. Sehingga kalau kita beri 10 ternyata butuhnya 100, yang 90 cari sendiri. Jangan semua nunggu dari sini, lalatnya terlanjur banyak nanti. Ya, tapi kita akan usahakan sebanyak mungkin ini untuk contoh-contoh dulu. Itu Kayak gini kan bagus buahnya, bukan bagus loh. betul. Buah kayak gini bagus sekali, tapi begitu ada habis lah, habis. Jokowi, Budi, ini yang hadir ini semua petani yang masalah. Sehingga yang perlu diselesaikan pertama olah buah, dan yang kedua juga memulai menanam bibit-bibit unggul. Pagi hari ini saya sangat senang, sangat berbahagia bisa datang lagi ke desa LND Liam Melas Dakas, karena seingat saya kesini tahun 2022, betul? Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Yang ada di sini ada yang apa Pancasila? Nanti saya tunjuk yang apa, saya beri sepeda. Nah, tunjuk semuanya kalau sudah diberi sepeda. Yang hijau, maju. Ada lagi, ibu-ibu? Ibu-ibu boleh maju. Satu, ya, 2 orang aja, 2 orang. Bapak 1, ibu 1. Oke. Dikenalkan Pak, langsung. Dikenalkan, nama, dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Mulyono.
Pak Mulyono, nggih saking Mendurian berarti Grobogan. Pak Mulyono saking Grobogan, nggih, langsung Pak Mul. Pancasila 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedap, sebentar. Jangan anu loh ya. Kelihatannya mudah, tapi kalau sudah di dekat saya gini bisa hilang semuanya loh. Bro, betul. Tadi beliau menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim biar grogi, tetap, Pak. karena grogi mesti sudah naik panggung dekat saya itu bisa blank hilang semuanya yang di sini. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung nyalami ngeten. Karena sudah blong ngeten. Blong. Nama saya Bu Endang Sumiati dari Mendurian. Monggo, Pak. Bu Endang saking Grobogan juga, nggih, Mendurian, nggih, pun. Langsung Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Mboten gampang lho. Teng mriku gampang, teng mriki mboten gampang. Niku nyontek kula wau, Pak. Nggih, pun. Nggih, makasih. Sepedanya sih. Oh, sepedanya itu diambil. Sepedanya listrik ya, Pak ya? Niko, pun. Penjenengan pun pikantuk sepeda masih minta bonus foto sini. Dapat sepeda, dapat foto lagi. Matur nuwun. Selamat sore. Selamat sore. Saya dari Rusia. Saya nama Alisa. Saya do photography about Solo, about culture and people. Oh iya. Saya pengen tahu Solo. Ya, pertama kali datang ke Solo. Iya. Ayo join Indonesia. Ayo join Solo. And enjoy this. Thank you so much for this season. And this is like a small gift for you. Oke guys, mudah-mudahan video tadi bisa memberikan warna buat kita dan kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bang Bill, Offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz